Assalamualaikum, hai, apa kabar? Ketemu lagi di Ika Wulan dari channel langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Hari ini tepatnya tanggal 14 Oktober 2020, hari Rabu, adalah pelaksanaan hari pertama dilaksanakannya PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Kuala Lumpur. Dan PKPB ini dilaksanakan sepanjang 2 minggu. Tepatnya akan berakhir tanggal 27 Oktober 2020. Di sini sekarang banyak banget nih fasilitas umum yang ditutup seperti rumah ibadah, kemudian juga sekolah, kampus, semuanya ditutup. Saat ini aku berada di seputaran Jalan Semarak ya di Kuala Lumpur. Biasanya kalau jam 6 sore seperti ini adalah pusatnya macet, benar-benar nggak bergerak. Tapi hari ini jalanannya, lalu lintasnya sangat lancar. Dan kita dalam pelaksanaan PKPB ini banyak sekali peraturannya nih. Seperti kalau keluar rumah kita tidak boleh lebih dari 2 orang. Kemudian juga harus mengenakan masker. Kalau nggak pakai masker kita akan didenda sebesar Rp1.000. Kemudian juga kalau mau melintas daerah seperti kita mau pergi ke luar kota gitu harus ada surat kebenaran dari kantor polisi. Dan bukan hanya di Kuala Lumpur aja loh yang dikenakan status PKPB, tapi ada beberapa wilayah lainnya seperti Selangor, Putrajaya, dan juga Klang. Sekarang kita lihat yuk situasi pelaksanaan hari pertama PKPB di Kuala Lumpur ini. Yuk! Sekarang ini ada di seputaran Jalan Tun Razak nih jam 6 sore. Ini bener-bener lancar banget, bener-bener nggak ada tuh macet-macetnya sama sekali. Kalau mau ngebut juga bisa sih sebenarnya. Nah ini ada di sebelah di perempatan antara Jalan Ampang dan juga Jalan Tun Razak. Dan di sini biasanya super duper macet, super duper banget, pakai amazing macetnya. Tapi hari ini lihat dong. Kendaraan bisa dilihat nggak terlalu banyak, lancar banget jalanannya ya. Enak sih sebenarnya kalau situasi seperti ini, nggak macet, tapi nggak enaknya corona semakin banyak. Makanya di Kuala Lumpur ini di lockdown, jadi makin nggak bisa kemana-mana deh. Hari ini agak hujan. Sekarang kita akan menuju tempat-tempat yang biasanya menjadi pusatnya kemacetan di Kuala Lumpur ini, di Jalan Tun Razak, tepatnya sekarang di depan The Link KL. Ini luar biasa kalau hari biasa. Luar biasa kalau hari biasa. Perkataan apakah itu? Kalau biasanya ini macetnya banget sampai nggak bisa jalan. Tapi sekarang lancar jaya dong. 2 minggu loh bakal begini. Oke, sekarang ini sudah sampai di Tun Razak. Dimana Tun Razak ini pusatnya kemacetan nomor 1 di Kuala Lumpur. Karena di sini banyak sekali tempat-tempat pusat apa ya, pusat daerah komersil gitu deh. Luar biasa, ini lenggang banget. Sayangnya hujan ya, gerimis sekarang. Bener-bener nih, orang pada takut keluar rumah karena corona. Sama sih sebenarnya, aku juga takut, cuman karena di dalam mobil jadi agak aman deh. Hindari tempat-tempat yang banyak orangnya, bersesak-sesakan gitu. Ke mall juga jangan dulu deh. Tapi sebenarnya penasaran, pengen lihat mall di hari pertama PKPB ini. Katanya kalau di mall tempatnya sepi banget. Karena aku suka nge-mall banget nih kalau di KL. Sekarang kita ke Jalan Bukit Bintang yuk. Apakah macet juga ataukah apakah lenggang juga? Nah itu sebelah kiri kita ada KBRI Kuala Lumpur yang ada di Jalan Tun Razak. Jadi kalau ada urusan mau bikin paspor, mau bikin SPLP, bisa langsung datang ke situ. Ini kita sudah ada di Jalan Bukit Bintang dan sepi banget. Luar biasa ya, sepi banget. Biasanya kalau jam segini macetnya parah.
Ini tepat di sini nih. Biasanya ya ampun 3 lane bisa jadi 4 lane gitu karena berjejal-jejal, bersesakan. Nanti setelah dari sini kita mau lihat kondisi di depan pavilion Jalan Bukit Bintang seperti apa. Lalu kita lihat ke area KLCC. Terus kita ke mana lagi ya? Kita lihat deh jalan-jalan utamanya KL di mana aja yang banyak macet kita akan datangi. Apakah hari ini macet juga? Oke, ini sudah ada di Jalan Bukit Bintang. Jalannya juga masih termasuk lancar lah ya hari pertama ini. Dan pemerintah juga nih mengumumkan kalau kita sebaiknya kalau misalnya beli makanan itu pesan online atau juga belian drive-thru atau beli makannya itu dibungkus. Restoran-restoran juga dibukanya sih masih agak normal lah ya, dari jam 8 pagi gitu sampai jam 10 malam. Terus juga yang masih dibuka itu kayak pengisian bensin, terus juga pasar sayur, pasar malam juga masih dibuka. Kemudian klinik, rumah sakit, farmasi, apotik, terus juga apa ya, LRT, MRT semuanya masih dibuka. Yang ditutup hanyalah sekolah, tempat ibadah, terus juga tempat hiburan, rekreasi, taman-taman gitu. Kita nggak boleh mau jalan-jalan, mau piknik, duduk-duduk gitu di taman apa gitu, misalnya Taman Tasik Botanical Garden atau juga Taman Tasik Perdana, sama aja ya. Atau juga Taman Tasik Titiwangsa, itu nggak boleh. Kalau dulu sih masih boleh, sekarang udah nggak boleh dong. Oke, kita melanjutkan kembali perjalanan kita untuk melihat-lihat situasi Kuala Lumpur di hari pertama ini pelaksanaan PKPB. Ini sebelah kanan kita ada beberapa karyawan yang sudah pulang dari kantor. Masih banyak juga sih kantor-kantor yang buka, tapi kebanyakan sih semuanya work from home. Ini dia, kita sudah sampai di Pavilion, sebuah mall yang pasti menjadi pusat turis dan juga pusat wisatawan asing yang akan datang ke Kuala Lumpur. Pasti akan jalan-jalannya ke Pavilion Mall. Dan ini adalah Jalan Bukit Bintang, jalan yang sangat macet dan padat kalau hari biasa. Tapi hari pertama ini lancar. Kemanakah semua orang-orang? Sayangnya hujan sih, jadi nggak bisa turun. Ini memang sengaja aku jalan-jalannya melihat situasinya jam 6, karena jam 6 itu adalah pusat kemacetan akan terjadi, di mana waktu-waktu semua orang akan keluar dari kantor untuk menuju pulang ke rumah. Dan ternyata di jam pulang kantor seperti ini, di jam-jam padat dan atau juga peak hour, semuanya kosong. Ini kita di sebelah kanan sudah ada pavilion, semuanya kelihatannya masih buka sih toko-tokonya, nggak ada yang tutup. Ini The Love nih sebelah kanan coba dilihatin. The Love, ini salah satu cafe yang aku selalu makan di situ dan sekarang satu pun juga nggak ada orang. GoKL juga masih beroperasi dengan biasa. Ini Jalan Bukit Bintang, semuanya masih berjalan dan juga tampak normal. Sebelah kiri kita ada Fahrenheit. Jadi kemarin itu sebelum pelaksanaan hari pertama PKPB ini ya, semua supermarket itu seperti diserang dan juga diserbu dengan para emak-emak yang kayaknya takut bakal kehabisan logistik makanan. Padahal sih untuk apa coba panik buying, karena pemerintah Malaysia sendiri tuh bilang kalau orang-orang yang ada di sekitaran Kuala Lumpur itu pasti dijamin nggak akan kekurangan logistik. Jadi untuk apa coba berpanik-panik membeli berbagai macam kebutuhan seperti besok akan perang. Ini perempatan Bukit Bintang, di mana tempat ini adalah pusatnya kemacetan juga kalau jam 6 seperti ini. Ini tadi aku berangkat dari rumah jam 6 tepat, sekarang sudah sampai pavilion 11 menit. Sekarang sudah jam 11 menit. Jadi sekitar 11 menit aja udah sampai sini nih. Ya kan? Luar biasa cepatnya, biasanya hampir 1 jam kalau macet banget. Aduh, lihat dong mobil itu, tiba-tiba dari tengah langsung ke kiri.
Sekarang kita terus melanjutkan perjalanan ke Bukit Bintang. Di sini juga tampak sepi. Ini udah kayak lebaran, tau gak sih? Yang semua orangnya pada mudik, nggak ada siapa-siapa. MRT Bukit Bintang juga masih beroperasi sampai dengan jam 10. Semuanya normal kecuali kantor, sekolah, dan kita nggak boleh bikin acara apapun, konser apalagi, bazar gitu juga nggak boleh. Ayo dong, lama banget sih ini. Oke, ini sudah sampai ujungnya Bukit Bintang. Sekarang kita berganti arah, kita mau menuju ke KLCC. Nyetir di KL nih enaknya, jalanannya nggak banyak lubang-lubang. Jadi kita kalau malam nggak ada lampu juga nggak takut akan terjerembab di lubang kenistaan. Oh bukan ya, terjerembab di lubang yang ada di tengah jalan. Kalaupun ada ya normal lah, karena kan digunakan oleh orang ramai, tapi masih bisa ditolerir dan lubangnya itu nggak membahayakan. Wah, di sini juga nggak macet nih. Gila banget. Ini kita ada di sekitaran Bukit Bintang juga. Di sebelah kanan aku ada Berjaya Times Square Mall. Mall yang bisa dibilang terbesar lah ya di Kuala Lumpur. Di sini juga bener-bener nggak ada siapapun. Jalanannya lenggang. Kita sekarang menuju ke KLCC. KLCC kita lewat kanan aja. Nggak bisa ya? Lewat kiri deh. Oke, kita jalan lagi. Lampunya sudah hijau. Wah, nggak macet, luar biasa sekali ini. Ini sebelah kiri kita ada Sungai Wang Mall. Dan ini nggak macet juga, jalanannya sepi. Keren. Kemanakah orang-orang semuanya? Ya mungkin karena anak-anak sekolah diliburkan. Tuh ada pemeriksaan polisi sebelah kiri kita, cuman kita tidak diberhentikan. Jadi sepanjang jalan dari rumah sampai dengan ke sini baru ada satu checkpoint atau juga satu pemeriksaan polisi yang ada di bawah monorail Bukit Bintang. Gimana kamu yang ada di Indonesia yang biasanya setiap weekend jalan-jalan ke KL, kangen nggak dengan KL? Tuh. Situasi KL dan suasananya masih sama seperti terakhir kamu datang ke sini, cuman sekarang lebih sepi, nggak ada turis dan juga nggak ada banyak hiburan. Jadi kehidupan juga lebih tertata karena nggak ada hiburan. Oke, sudah hijau kembali. Nah, lo mau nabrak tuh. Kita sekarang menuju ke Kuala Lumpur Convention Center atau Suria KLCC. Ini juga nggak macet jalannya di belakang pavilion. Nah ini nih pusatnya orang-orang Arab di KL nih, semuanya banyak banget berjejer kedai-kedai Arab. Sekarang kita ada di perempatan antara pavilion dan hotel Istana. Biasanya juga di sini macet banget. Sekarang ini kita sudah ada di Jalan Sultan Ismail. Ini sebelah kiri kita nih, kalau sering melihat di Google tuh ada Helipad Lounge. Itu di situ di Menara KH. Dan sekarang juga pasti tutup.
Ini di sini jalannya biasanya macet banget. Pokoknya hari ini jalan-jalan yang aku lewati adalah pusatnya kemacetan yang ada di Kuala Lumpur. Hari ini hari pertama pelaksanaan PKPB, jalanannya semua lenggang banget dan lancar. Kalau kata orang Indonesia sih ramai lancar. Kita belok ke kanan ya. Atau kita terus aja nih. Kanan ya. Sekarang ini kita ada di perempatan Jalan Sultan Ismail. Kalau terus ke sana ada Hotel Concord di mana ada Hard Rock Cafe. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini kantornya Mercedes-Benz. Nanti kita beli ya, Mercedes-Benz 5. Nah, itu pusat penjualan kantor Mercedes-Benz yang ada di Kuala Lumpur. Lanjutkan perjalanan kita sudah akan belok ke kanan. Selekoh katanya sih. Aduh, sorry. Oke, kita sekarang menuju ke LCC. Di depan kita itu sudah hampir terlihat ada KLCC dan jalanannya juga ngeramai. Ini ada di Jalan Pinang ya. Ya, ini ada di Jalan Pinang. Ternyata aku hafal ya semua nama-nama jalan yang ada di KL ini. Bagaimana tidak hafal kalau tiap hari kerjaannya mengukur jalan saja. Ini pusat hiburannya nih di Jalan Pinang. Sekarang tutup. Nggak tahu tutup karena corona atau karena bangkrut, tapi itu memang tempatnya emang udah tutup lama sih. Nah, ini ada di KLC sini kita sekarang. Di depan kita, dan cuacanya masih mendung jadi nggak bisa turun dari mobil. Rencananya sih tadi aku mau jalan kaki sih, tapi karena hujan, sayang kamera Eke dong Cin kalau kehujanan. KLCC buka seperti biasa sampai dengan jam 10, so tau banget. Cuman sih emang gitu, zaman PKPB dulu juga KLCC bukanya tutupnya jam 10. Oke, sekarang kita akan masuk ke KLCC Mall. Kita lihat pelaksanaan hari pertama PKPB ini seperti apakah mall nomor 1 di Kuala Lumpur, Malaysia ini. Apakah ramai seperti biasanya, atau banyak toko-toko yang tutup, atau biasa aja, nggak ada perubahan. Ini kita sudah ada di area parkir masuk ke KLCC. Buat yang belum pernah lihat seperti apa tempat parkirnya KLCC, seperti ini deh. Wah, banyak tempat yang kosong. Berarti kita akan mudah menemukan tempat parkir. Biasanya nih paling susah banget kalau mau parkir di KLCC, cari tempat parkirnya. Oke, ini sekarang kita sudah masuk ke tempat parkirnya KLCC. Kita akan mencari parkir di sini. Banyak nih tempat parkirnya. Kita dapat parkir tepat di sebelah pintu masuknya, luar biasa. Biasanya susah banget cari parkir di sini, muter-muter berkali-kali baru dapat tempat parkirnya. Kita parkir dulu, nanti kita nyalain kamera lagi kalau sudah ada di dalam mallnya. Oke, sekarang aku udah ada di dalam KLCC dan di sini terlihat semua toko-tokonya atau juga butik-butiknya masih buka seperti biasa, dan pengunjungnya sih memang nggak terlalu ramai, tapi ada pengunjungnya. Masih banyak orang belanja tuh yang bawa-bawa paper bag hasil dari perburuan shoppingnya di KLCC ini, dan tempat makannya juga masih pada buka, belum pada tutup. Hampir sama seperti biasa tanpa ada perbedaan, yang berbeda hanyalah jumlah pengunjung. Tapi semuanya masih buka, nggak ada yang tutup sama sekali nggak ada yang tutup. Dan aku nggak bisa juga sih mau keliling-keliling bawa kamera, nanti yang ada kena marah sama security-nya. Jadi cuma tempat-tempat yang aku anggap akan tutup, ternyata nggak tutup, dan semuanya masih buka. Sekarang kita akan coba keliling-keliling sedikit.
Kita lihat bagaimana situasi dari KLCC ini atau juga Surya KLCC. Eskalatornya sepi ya. Biasanya ramai banget nih di eskalator menuju naik ke lantai G ini. Karena di lantai G ini terdapat air mancurnya yang ada di KLCC yang selalu menjadi pusat daya tarik dari wisatawan yang datang ke KL. Tuh, kita lihat yuk di sana. Kita lihat air mancurnya, sepi banget. Wow, sepi sekali Ferguson. Wah, sepinya luar biasa, sepi banget KLCC. Ini biasanya di sini ramai banget loh orang-orang. Wah, sepi banget KLCC-nya, sepi banget, parah sepi. Biasanya di sini nih ramai banget, dimana air mancur ini yang menjadi pusat daya tarik wisatawan asing yang datang ke Surya KLCC. Tapi di sini terlihat sumpah sepi banget, walaupun ada beberapa yang masih jogging ya, karena Taman KLCC juga kayaknya ditutup, jadi joggingnya di sekitaran KLCC ini. Tapi ini memang benar suasananya terlihat yang kayak nggak ada orang, terus saling jaga jarak semuanya. Tapi air mancurnya masih beroperasi dengan baik. Sepi banget, sepi banget. Ini pertama kalinya loh aku ke KLCC sesepi ini. Lebaran aja masih ada loh orang, masih agak ramai kan. Kalau Lebaran misalnya aku nggak pulang kampung suka main ke KLCC, di sini masih rame lah. Tapi sekarang di situasi pandemi seperti ini memang benar-benar sepi banget. Biasanya di sini di tangga-tangganya banyak orang duduk, terus juga di pinggir-pinggir air mancur ini banyak orang yang selfie, yang foto rame-rame, atau juga yang nyore bareng-bareng. Tapi sekarang benar-benar sepi banget. Gila, sepi banget. Yuk kita jalan ke sana yuk. Kira-kira masih kayak apa? Oh, masih ada orang yang jalan-jalan. Cuacanya sih nggak hujan. Taman KLCC ditutup, jadinya kita nggak bisa cek fakta. Cek fakta. Inilah suasana KLCC di kala sore hari, dimana KLCC juga menerapkan SOP yang ketat juga sih. Iyalah, namanya juga mall besar kan. Dan di KLCC ini juga di pusat kebugaran atau juga di tempat fitnessnya pernah beberapa minggu yang lalu terjadi kasus corona karena salah satu dari anggota gym itu kena COVID. Jadinya heboh banget waktu itu, heboh banget sampai banyak yang nggak mau datang ke KLCC takut ketularan. Padahal kan sebenarnya sudah dibersihkan juga kan. Ya tapi ya wajar lah ya di musim pandemi seperti ini, siapa sih orang yang nggak parno, siapa sih orang yang nggak takut. Wah, sepi banget, aku bisa joget-joget di sini, joget-joget. Sepinya. Sekarang kita belok ke kiri, kita kelilingi KLCC ini. Keren ya pemandangannya. Pemandangannya coba kasih lihat sampai atas. Oke, kita lihat pemandangan di kala sore hari menjelang senjanya KLCC. Lala baby. Keren ya. Dan di sebelah kanannya KLCC ini tepat ada satu tower lagi yang baru dibangun, yaitu Hotel Four Seasons. Hotel Four Seasons ini salah satu hotel yang mahal lah ya di KL, tapi harganya ternyata nggak semahal di Jakarta. Kalau Four Seasons di sini 4 juta rupiah gitu dapat, tapi kalau yang di Jakarta harganya itu bisa sampai 8 jutaan, 2 kali lipatnya loh. Kenapa ya hotel-hotel di KL ini, hotel bintang 5-nya gitu, rate-nya lebih murah dibandingkan di Jakarta? Kenapa, tahu nggak? Ini masih ada tempat minum-minum di KL yang buka.
Sekarang kita jalan ke sebelahnya. Kita sudah lihat suasana di dalam dan juga kita sudah lihat suasana di luar KLCC. Memang sepi. Mungkin sekitar 95% kali orangnya menghilang. Sebelah kita ada Isetan, cuman ada setan, nggak ada isinya manusia. Ini Dotis ini enak loh. Nih. Nah, Dotis ini salah satu tempat yang aku sering nongkrong juga. Cuman sekarang sepi banget. Hanya terlihat ada 2 meja yang terisi. Rotinya enak Dotis ini. Kopinya sih tetap enak Starbucks. Cuman kayak pastry, terus juga cake itu lebih enak. Oke, saat ini aku ada di Jalan Ampang, tepatnya di depan Avenue K. Dan di situ ada satu tempat pemeriksaan polisi, ada satu checkpointnya. Ini udah aku zoom nyampe maksimal sih, tapi karena aku dari jauh jadi nggak kelihatan banget. Tapi polisinya juga di situ bukannya ngecek yang lainnya, tapi untuk memastikan bahwa PKPB hari pertama di Kuala Lumpur ini berjalan dengan lancar. Tuh, nggak banyak sih mobil yang diberhentikan, hanya dipantau. Masih ada juga orang yang naik sepeda olahraga. Naik sepeda masih boleh. Yang nggak boleh itu jogging keliling taman atau juga jogging keliling tempat-tempat yang dijadikan tempat jogging seperti biasanya. Oke, teman-teman semua, itu tadi adalah sekilas mengenai pelaksanaan PKPB hari pertama di Kuala Lumpur, mengenai situasi yang ada di jalanannya atau juga di salah satu mall terbesar yang ada di Kuala Lumpur yang aku datengin, yaitu KLCC. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian kamu sudah menyimak video aku ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, Ika Wulandari Channel. Seperti tagline-nya pemerintah Malaysia, kita jaga kita. Selalu sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.